Sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah pada malam ini, di dalam keheningan, kita datang kepada Tuhan. Kita mengingat-ingat akan segala kasih-Nya, kita mengingat-ingat atas segala cintanya. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada malam ini kami datang ke hadirat-Mu. Di dalam keheningan, kami ingin bersimpuh di kaki-Mu. Kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kami memohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan atas segala cinta-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan hai jiwaku. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan hai jiwaku. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan hai jiwaku. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan hai jiwaku. Muliakanlah Allah, wahai jiwaku. Muliakanlah Allah, sebab Dialah Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Dia Allah yang penuh dengan kasih. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan hai jiwaku. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari Injil menurut Matius 16 ayat 5 sampai 12 yang demikian. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya?"
Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Amin. Di dalam bacaan kita pada saat ini ada 2 hal yang hendak kita bahas. Yang pertama, marilah kita senantiasa percaya bahwa Tuhan sanggup menghadirkan roti kehidupan bagi kita. Sehingga kita harus senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita harus senantiasa terarah kepada Dia. Dan hal kedua adalah, marilah kita harus waspada terhadap ragi pengajaran-pengajaran yang ada di sekitar kita. Di mana Tuhan Yesus di sini mengingatkan para murid supaya mereka hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Di mana ragi orang Farisi adalah mereka menetapkan aturan, ritual-ritual yang penuh dengan kemunafikan. Jadi mereka mempunyai aturan, bila beribadah harus begini, harus begitu, tampilannya tampilan yang rohani, tetapi hatinya kosong. Itulah ragi orang Farisi. Sedangkan ragi orang Saduki adalah tidak mudah percaya akan kuasa Tuhan. Bahkan mereka tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Mereka hanya fokus kepada logika dan menolak kuasa Tuhan. Akhirnya mereka juga menolak mujizat. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Marilah kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan pada saat kita beribadah, bukan sekedar kewajiban. Marilah kita beribadah karena kita sungguh sangat rindu kepada Tuhan. Marilah kita percaya kepada sabda Tuhan dan kita mengaminkan apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan ini, supaya kita dapat menjadi anak-anaknya yang berbahagia dan selalu memuji, memuliakan namanya. Besok pagi kita hendak beribadah, marilah kita persiapkan diri kita dengan baik, sehingga kita dapat datang beribadah kepada Tuhan dengan puji-pujian yang keluar dari dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang selalu percaya kepada Engkau. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Malam ini kami hendak tidur dan beristirahat, tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat beristirahat dengan baik. Kami juga berdoa untuk ibadah esok hari, kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami juga dapat beribadah dengan sungguh. Kami berdoa untuk para petugas ibadah, sertai berkati tuntun mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada, Tuhan sertai jagai mereka. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Sahabat-sahabatku, jika Tuhan adalah sumber kekuatan kita, maka kita akan senantiasa berada di dalam perlindungannya, dan kita akan menjalani hidup ini dengan tiada gentar sedikit pun. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Sahabat-sahabatku, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.